Retna Fauzia. Saat ini di UDD PMI Kota Tangerang Selatan, saya selaku Kepala Bidang Manajemen Mutu. Seperti teman-teman ketahui ya, kondisi pandemi menghantam banyak sektor ya. Jadi salah satunya di unit donor darah kami, di mana kegiatan donor darah itu biasa melibatkan massa yang cukup banyak. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, pastinya ada dampak kepada kami, yaitu kegiatan-kegiatan kami yang dijadwalkan seharusnya terlaksana atau terjadwalkan itu banyak cancel maupun batal gitu. Jadi tapi sampai saat ini kami terus berupaya memenuhi stok kebutuhan darah untuk pelayanan darah di Kota Tangerang Selatan. Demikian, untuk stok darahnya menurun 20-30%, bahkan di bulan Ramadan itu sampai 40% gitu. Tapi alhamdulillah stok kami tidak pernah kosong, selalu ada, tapi mengalami penurunan pastinya. Untuk syarat itu tidak ada perbedaan ya, baik yang ada perbedaannya adalah protokol kami. Jadi selama pandemi ini kami menerapkan protokol kesehatan, dan pastinya mungkin yang membedakan sedikit ya, biasanya kami mungkin tidak melakukan pengecekan suhu secara berkala, tapi sekarang kami ketat melakukan pengecekan suhu, dan kami juga menetapkan protokol kesehatan pastinya ya, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker gitu. Dan untuk petugas kami pun kami membekali petugas kami dengan APD gitu. Kami juga membekali petugas kami dengan APD, menggunakan masker, face shield, sarung tangan, dan penerapan social distancing untuk pendonor begitu. Seperti ini pastinya kita terapkan protokol kesehatan ya, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, lalu pastinya istirahat yang cukup ya. Sebelum donor sebenarnya disarankan tidak makan atau makan berat terlebih dahulu gitu. Jadi kebanyakan orang-orang mau donor makan ya. Jadi sebenarnya harusnya sebelum donor itu jangan makan dulu, setelah donor baru makan gitu. Tapi persiapan sebelumnya ya pastinya dengan makanan-makanan sehat, bergizi ya, istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur, supaya nanti ketika dilakukan screening awal donor itu bisa lolos donor ya gitu. Jadi supaya nanti HB dan tensinya bisa cukup begitu. Tahap di pandemi ini yang berbeda pastinya ada pengecekan suhu, dan kami juga pastinya ada wawancara khusus, misalnya apakah sebelumnya bepergian gitu ya ke keramaian atau ke daerah-daerah yang zona merah gitu. Lalu kalau protokolnya ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, pastinya kami menerapkan social distancing ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kami terus-menerus mengedukasi pendonor terkait hal itu. Itu saja yang membedakan, yang lainnya tidak ada. Sesuai dengan arahan pusat ya, arahan dengan PMI pusat, bahwa intinya berdonor darah di era pandemi itu aman, asalkan kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pasti kita kan ada pengecekan suhu, terus kita penerapan social distancing, edukasi juga ke pendonor, sebelum donor cuci tangan, pakai masker gitu. Begini, sampai detiknya penelitian dan belum ada kasus yang terlaporkan bahwa COVID-19 itu menular melalui darah. Gitu. Jadi media penularan COVID itu adalah melalui droplet. Ya, makanya kenapa kita disuruh pakai masker, supaya ketika orang batuk atau orang bersin, dropletnya atau istilah bahasa awamnya itu lendir ya. Kalau kita bersin kan ada lendirnya gitu ya Mbak ya, yang loncat-loncat itu. Jadi itu tidak lompat ke kita gitu. Jadi kalau kita sama-sama pakai masker itu aman gitu. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian yang atau kasus yang dilaporkan bahwa COVID-19 menular melalui darah. Jadi aman.
positif COVID-19 pastinya belum boleh mendonorkan darah, bukan karena dia positif COVID-nya, tapi karena pastinya kalau dia menderita COVID, pasti kan ada salah satu sirkulasi di dalam tubuhnya yang terganggu ya. Misalnya dia ada keluhan sesak, batuk, atau ada demam, itulah yang membuat seseorang itu tidak disarankan dahulu untuk mendonorkan darah. Namun setelah sembuh dari COVID, justru bisa menyembuhkan pasien COVID karena kita ada namanya plasma konvalesens. Ya, jadi plasma atau darah pasien yang sudah sembuh dari COVID itu memiliki antibodi, ya. Antibodi COVID itu diambil, jadi plasmanya diambil atau plasma darahnya itu diambil yang mengandung antibodi itu ditransfusikan kepada pasien COVID, itu bisa menyembuhkan, begitu. Namanya terapi plasma konvalesens. UDD PMI Tangsel kita sudah punya alatnya dan kita juga sudah mendapatkan persetujuan dari PMI Pusat untuk melaksanakan terapi tersebut. Jadi pasien-pasien yang sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh, sudah dinyatakan negatif, ya itu di dalam tubuhnya terdapat antibodi COVID. Jadi nanti kalau misalkan ada pasien yang membutuhkan di rumah sakit, misalnya ada pasien yang membutuhkan transfusi tersebut, kita bisa ambil darah pasien yang pernah menderita COVID. Jadi karena di Tangsel ada rumah lawan COVID, kita pun bekerja sama dengan rumah lawan COVID, kita punya data-data info tentang pasien-pasien yang pernah menderita COVID. Jadi nanti suatu hari ada yang membutuhkan, kita bisa mengontak pasien-pasien tersebut. Gitu. Kalau sudah negatif COVID, ditunda dulu donor darahnya sampai nanti ada permintaan dari pasien yang menderita COVID, yang masih positif COVID di rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada pasien nih sudah sembuh COVID, kalau mau donor darah sebaiknya malah kita anjurkan ditunda dulu. Justru sayang kalau donor darah sekarang kan nanti plasmanya nggak kepakai karena belum ada yang membutuhkan. Jadi nanti kalau misalkan ada pasien yang dia dinyatakan sudah sembuh dan ingin mendonorkan darahnya, paling kita catat data dirinya, dan nanti ketika ada permintaan dari pasien yang masih menderita COVID di rumah sakit, itu nanti bisa kita hubungi dan bisa didonorkan darahnya gitu. Iya, karena kan nggak semua orang pernah menderita COVID kan, gitu. Jadi kalau yang benar-benar membutuhkan dan alokasinya tepat dan sesuai, kita bisa dengan baik mendistribusikannya, seperti itu. Sampai saat ini COVID tidak menular melalui darah, dan untuk petugas baik yang misalnya ada pasien ternyata ngecek ternyata saya positif, kemarin baru donor darah ke PMI. Nah, kita kan di PMI sudah menerapkan protokol kesehatan, ya kan, social distancing, ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, gitu. Jadi insya Allah aman, gitu. Jadi untuk darahnya pun aman karena sampai saat ini COVID tidak menular melalui darah, gitu. Justru saya sangat ingin sekali ya mengajak masyarakat khususnya karena kalau kita mendonorkan darah sejak dini, sejak kita masih muda, itu khasiat atau efek kesehatannya itu akan semakin berasa. Salah satunya itu kan menyehatkan jantung, gitu ya. Untuk kesehatan jantung itu kan bagus ya. Jadi mungkin kalau kita perempuan menstruasi ya 1 bulan sekali gitu ya. Kalau laki-laki kan tidak menstruasi gitu kan. Jadi istilahnya sirkulasi darahnya kan tidak ada yang keluar lah begitu ya kalau pikiran kita. Nah, kalau kita mendonorkan darah, apalagi dari masih muda gitu ya, sel-sel darah kita terus-menerus diperbaharui, itu akan semakin baik gitu. Dan akan meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang usia harapan hidup. Seperti itu. Menyehatkan jantung ya, lalu ya pastinya kan kalau kita diambil darahnya otomatis tubuh kita memproduksi sel-sel darah baru gitu kan, istilahnya
seperti kita rambutnya panjang terus dipotong, otomatis kan tumbuh lagi rambut yang baru gitu kan. Biasanya kan kalau tumbuh yang baru itu kan lebih bagus diperbaharui terus gitu. Jadi jadi tubuh kita tuh terus sirkulasinya terus bagus dan bisa memperpanjang harapan hidup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Etna. Saya berharap sebagai kebiasaan hidup yang baru, sebagai bagian dari kebiasaan hidup yang baru. Kenapa? Karena kebutuhan darah itu tidak pernah berhenti. Ya, alangkah indahnya kalau kita saling berbagi. Tetes darah Anda adalah nyawa bagi saya. Salam kemanusiaan.